Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rika Hoerunisa dengan nomor induk mahasiswa 200005335. Saya Rafif Syahrul Mubarak dengan NIM 200.5336. Dan saya Wahyu Mahendra dengan NIM 200005337. Kami dari kelompok 3 ingin sedikit menjelaskan tentang keberagaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Kami akan menjelaskan tentang suku Sunda. Sebelumnya, mari kita pahami apa itu suku bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan agama, bahasa daerah, dan masih banyak lainnya. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesama berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama, dengan merujuk ciri khas seperti budaya, bangsa, bahasa, agama, dan perilaku. Adat istiadat, kesenian, kekerabatan, dan bahasa yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia itu memang berbeda-beda. Nah, salah satunya pada suku Sunda. Mari kita mengenal suku Sunda. Suku Sunda, suku terbesar kedua di Indonesia, merupakan sekelompok etnis yang mendiami latar Pasundan serta terpusat di Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Orang Sunda terdiri dari kurang lebih 15% dari total penduduk di Indonesia. Karakter yang dianut oleh orang Sunda adalah cager, bager, bener, singer, wanter, dan pinter. Nama Sunda sudah digunakan oleh Raja Purnawarman pada tahun 397 untuk menyebut ibu kota kerajaan Tarumanegara yang pada saat itu kekuasaannya mulai surut. Kemudian, pada tahun 680, Tarusbawa yang merupakan raja terakhir dari Tarumanegara pada abad ke-14 mengganti nama kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Bahasa Sunda merupakan bahasa dari cabang Melayu Polinesia. Bahasa ini merupakan bahasa ibu dengan penutur terbanyak kedua di Indonesia setelah bahasa Jawa. Bahasa Sunda dituturkan hampir di seluruh provinsi Jawa Barat dan Banten, juga wilayah barat Jawa Tengah seperti di wilayah Kabupaten Brebes dan di Kabupaten Cilacap, dan di sebagian wilayah Jakarta, serta di seluruh provinsi di Indonesia yang menjadi daerah urbanisasi suku Sunda. Sebagian besar masyarakat di kota-kota besar seperti Bandung lebih sering menggunakan bahasa Indonesia, akan tetapi tetap ada logat Sunda yang kental pada setiap pengucapannya. Ada beberapa dialek dalam bahasa Sunda, mulai dari dialek Sunda Banten hingga dialek Sunda Jawa Tengahan yang sudah mulai tercampur dengan bahasa Jawa. Dialek Barat digunakan di daerah Banten dan disebut juga sebagai bahasa Sunda Banten. Dialek Utara digunakan di wilayah Sunda Utara seperti Bogor dan beberapa daerah Pantura. Selanjutnya, dialek Selatan banyak digunakan di Priangan yaitu Bandung dan sekitarnya. Dialek Timur Laut digunakan di sekitar Kuningan dan Cirebon yang disebut bahasa Sunda Cirebon. Dialek Tengah Timur digunakan di wilayah Indramayu dan Majalengka. Dialek Tenggara digunakan di Ciamis dan sekitarnya, Banyumas dan Cilacap yang sudah masuk wilayah Jawa Tengah. Nah, masyarakat Sunda juga sudah mengenal tulisan atau aksara sejak abad ke-14 loh. Aksara Sunda disebut juga dengan aksara Ngalagena dan merupakan salah satu warisan budaya yang sangat berharga. Peninggalan aksara Sunda ditemukan pada bukti sejarah berupa prasasti Kawali atau prasasti Astana Gede yang dibangun untuk mengenang Prabu Niskala Wastu Kencana yang memerintahkan di Kawali Ciamis antara tahun 1371 sampai 1475. Kesenian suku Sunda meliputi seni tari yang diantaranya terdiri dari tari jaipong, tari merak, dan tari topeng. Kemudian ada wayang golek yang merupakan pementasan sandiwara, boneka yang terbuat dari kayu dan dimainkan oleh seorang dalang. Seni musik suku Sunda, sinden menjadi ciri khas penyanyi Sunda dengan lagu-lagu daerah yang dibawakannya seperti Bubuy Bulan, Manuk Dadali, Tokecang, Warung Pojok, dan Es Lilin. Alat musik tradisional yang populer di Sunda diantaranya calung dan angklung. Rumah adat Sunda yang pertama adalah capit gunting. Atapnya mirip dengan huruf X atau gunting. Atapnya ini juga terbilang cukup tinggi dengan bahan dasar pembuatannya adalah dedaunan kering. Hal ini bertujuan agar suhu di dalam rumah selalu dalam keadaan yang sejuk. Pakaian adat Sunda dibedakan menjadi 3 jenis, sesuai dengan tingkatan sosial masyarakatnya, yaitu pakaian adat untuk bangsawan, pakaian adat untuk kaum menengah, dan pakaian adat untuk rakyat biasa. Ketiga jenis pakaian adat tersebut sudah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang masih tetap lestari. Namun, untuk sekarang, pengelompokan pakaian adat berdasarkan pada tingkat sosial di masyarakat tersebut sudah tidak relevan. Pasalnya, sekarang kita lebih mengenal jenis dan nama-nama pakaian adat berdasarkan fungsi dan tujuan pakainya. Berikut ini adalah beberapa pakaian adat Sunda. Yang pertama, pangsi. Pangsi merupakan setelan pakaian berupa baju kemeja polos dan celana yang longgar.
Celana longgar ini memiliki panjang yang tidak melebihi mata kaki dan biasanya berwarna hitam. Pakaian adat ini sangat sederhana dan terkesan usang serta kumal. Pasalnya, pakaian ini dipakai oleh laki-laki dari rakyat biasa. Yang memakai baju pangsi ini biasanya kebanyakan berprofesi sebagai petani ataupun buruh. Akan tetapi, saat ini pangsi juga dipakai oleh kaum kalangan atas dengan bentuk yang lebih bagus dan pilihan kain yang lebih bagus pula. Atasan dari pangsi ini berupa baju kemeja polos yang dinamakan baju salontreng. Baju salontreng ini merupakan baju dengan model jahitan yang sederhana dan identik dengan warna hitam. Biasanya dipadukan dengan sarung poleng yang diselampirkan menyilang ke badan. Dalam pemakaiannya, pangsi juga dilengkapi dengan penutup kepala yang bernama ikat logen dan alas kaki berupa tarumpah atau terompah kayu. Yang kedua ada kebaya Sunda. Biasanya memiliki warna-warna yang cerah. Kebaya Sunda ini hampir sama dengan kebaya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perbedaannya terdapat pada bentuk bagian lehernya. Bagian bawahnya berupa kain jarik yang disebut dengan sarung kebat atau sinjang bundel. Sarung kebat atau sinjang bundel tersebut dihiasi dengan motif batik yang bermacam-macam khas Sunda. Kebaya ini merupakan pakaian adat yang dipakai oleh rakyat biasa hingga kaum menengah. Meskipun sama-sama menggunakan kebaya, namun jika corak dan bahannya berbeda, maka itu tetap menjadi penanda status sosial seseorang yang ada di Sunda. Dan tidak lupa bagi kaum menengah memakai aksesoris seperti tusuk konde, giwang, kalung, gelang, cincin, ikat pinggang, kamisol, serta sendal, jepit, keteplek, atau aksesoris lainnya. Yang ketiga ada bedahan. Bedahan adalah pakaian adat yang digunakan oleh kaum menengah laki-laki di Sunda. Kaum menengah ini bukan dari keturunan bangsawan, melainkan yang berprofesi sebagai pedagang atau saudagar. Tampilan dari barang-barang yang dipakai pun berbeda dengan pakaian dari rakyat biasa. Biasanya, pakaian kelas menengah ini disertai dengan manik-manik dalam penampilannya. Bagi wanita menggunakan kebaya Sunda yang biasanya berwarna cerah sebagai atasan, sedangkan bawahannya memakai kain kebat batik yang memiliki corak khas dari Sunda. Dan untuk aksesorisnya menggunakan selendang berwarna, ikat pinggang, dan alas kaki berupa selop yang dinamakan kelom gelis, dan perhiasan berupa kalung, gelang, giwang atau anting, dan cincin yang terbuat dari perak atau emas. Sementara untuk laki-laki menggunakan baju bedahan berwarna putih atau jas takwa sebagai atasannya, dan untuk bawahannya juga menggunakan kain kebat batik dengan berbagai macam corak. Tidak lupa pula disertai dengan aksesoris seperti alas kaki yang berupa terompah kayu, ikat pinggang, ikat kepala, dan arloji rantai emas yang digantungkan di saku bajunya. Yang keempat ada menak. Menak adalah pakaian adat Sunda berupa jas bludru yang disulam dengan benang emas. Menak ini merupakan pakaian adat untuk kaum bangsawan. Sudah terbukti dari tampilannya yang terkesan sangat mewah dan sedikit menunjukkan keglamoran. Menak ini berupa jas tertutup yang dipadukan dengan celana panjang berwarna hitam disertai dengan lilitan jarit dari pinggang sampai dengan lutut. Menak juga dilengkapi dengan berbagai macam aksesoris yang mendukung penampilannya semakin mewah dan glamor. Aksesoris pendukung tersebut adalah penutup kepala, sabuk emas atau biasa disebut dengan nama benten, dan sendal selop berwarna hitam pula. Dan untuk pasangan wanitanya juga menggunakan kebaya dengan baju berbahan bludru yang disulam dengan tambahan manik-manik yang berwarna hitam. Untuk bawahannya menggunakan jarit bermotif yang sama dengan yang digunakan si pria atau bermotif rereng sebagai bangsawan. Tidak lupa pula dilengkapi dengan berbagai macam aksesoris yang mendukung penampilan seperti sanggul rambut, tusuk konde, bros, peniti rantai, cincin, dan perhiasan dari berlian ataupun emas. Ada pula beberapa jenis makanan jajanan tradisional Indonesia yang berasal dari Sunda seperti sayur asem, nasi liwet, sayur lodeh, nasi tutuk oncom, pepes, lalaban, dan lain-lain. Senjata tradisional suku Sunda yang populer adalah kujang. Filosofi dari kujang merefleksikan kehidupan pertanian di Sunda ataupun lambang kekuatan dan keberanian yang melindungi kebenaran dan hak. Beberapa jenis senjata lainnya seperti sulimat, bajra dan gada, kacok, atem atau aniani, bedok, patik, balincong, congkrang, arit, gondola, dan jamparing. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.